Susam. Gambar burung ya? Burungnya kasih kabar gitu ya? Mas. 3G. 3G? 3G. Slow internet. Maybe too many people here. Oke. Istri saya hilang. But it's no good. Maybe too many people and then the contact maybe. Can you talk with them? Finish here, maybe we need to change the place because have case needs special talk. You know, our mission is talk with the have case people. Yes. Okay. Later you talk to them because now it's difficult. Yes. You see, we can't control the time. Sorry. Mana si Atif? Si Atif lagi di situ. Oke. Ayo. Dia malam berarti. Kasino berarti. Kasino Indo. Oh, hampir sini. Oh, mau jemput sekolah anak hampir sini. Apa? Oh, lagi jaga anak. Anaknya jangan sampai hilang. Siapa ini ada kuncul-kunculnya? Ada apa bulutan-bulutannya ini? Susama. Hati-hati ya. Di Macau arrive. 我哋到咗澳門啊，Guya Basulia。哇，好多人啊！Halo.宿舍嗰個姐姐有冇同你講邊啲人係要幫手？佢有 case。冇啊。你可唔可以幫我打去問下佢？邊啲係要幫手，定係因為咧哥哥唔知邊啲，因為佢話佢要翻工。好啊。你幫我問下佢。差唔多翻香港。今呢2個禮拜。嗰次可以喺邊啊？未知道出咗，因為已經批咗㗎啦，差唔多，好快嘅咋，冇辦法啊！下次 finish 啦，要知唔知啊？Hello。OK。Sorry。Satu, dua, tiga. Lagi kakak. Satu, dua. Tunggu. Oke. Makasih. Sorry ya. Wah, Basulia ya? Oh, di sini.呢度係澳門3盞燈，咁啊今日咧帶佢哋嚟啦，咁就有好多澳門做嘢嘅姐姐啊，想同Guya佢哋傾偈，係啦。Hello, sure. Makasih. Halo. Cuma janjian sama beberapa orang. Saya nggak tahu, saya nggak duga ternyata teman-teman BMI di sini juga banyak. Oh, sure. 10.000 orang. Makasih. Hari ini juga ternyata kan hari Senin ya. Iya. Kan saya nggak kepikiran bakal kerja, libur, bolos. Oh,
lagi beli sayur. Sayurnya mana? Beli sayur, cabut dulu ke sini. Nanti ditanya sama bosnya, sayurnya mana? Lagi ngomongannya. Halo. Oke. Itu hai. Ayo. Kalau bedanya di sini juga bukan hanya ada wanita ya, tapi juga ada cowok-cowok. Sorry 啊，網絡唔係咁好。Sorry sorry。 Cowok jadi-jadian banyak. Saya dulu jadi-jadian. Cuman sekarang tetep. Pantesan rambutnya jadi hijau. Ini biru. Saya juga. Endorse. Oke. Dan, aku tuh kemarin ke Hongkong, jadi ada beberapa urusan, nemuin teman-teman yang lagi sakit di rumah sakit. Sorry sorry. Cewek yang sakit, Sorry. ada yang udah dalam keadaan beberapa yang koma. Udah kita lihat di sini. Nah, Oke. ada juga di sini. Itu cewek cowok. Terus udah berapa lama di sini? 4 bulanan karena ini premium Sama rata-rata itu ya. iya Nah terus tapi PT-nya tanggung jawab nggak sama agentnya? di sini mandiri Oh mah di sini mandiri semua agentnya mandiri, katanya ada agent. Oh di sini mandiri. Jadi tapi asuransi pasti Sama-sama. Kalau yang itu tadi yang di rumah sakit koma tadi ada asuransi apa? Oke. Oke, jadi pemerintah Makau di sini juga sangat peduli sama kesejahteraan warganya, tapi pekerja-pekerja. Makasih makasih makasih. Ini nggak bisa dicicil. Eh? Bisa bisa bisa. Tapi pada punya asuransi ya. This one is have case today mission. The helper need help. Need help. I put this one is my name and Oh. my number. Thank you. Hello hello。 Thank you. 喂喂喂，你喺度？你係咪喺度啊？你係咪喺度啊？ Berapa mendapatkan izin? 啊，你翻工。我知啊，佢哋依家圍住咗喺3盞燈，可能要晏少少先，我揾個地方同佢哋傾。咁啊Jadi datang, sisanya 未決定，未決定，因為咧未決定啊！依度搞掂完，咁我要揾個地方搞掂你宿舍嗰啲有問題嗰啲啊嘛。係啊，我知道，因為佢有人同我聯絡咗㗎啦。咁但係我要 double confirm 係啦，係啦。你可唔可以用印尼話幫我翻譯？啊唔使，我揾 Ellie 幫手啦，你翻工啦，係啦，唔好阻你翻工。OK， 好，拜拜。咦冬菇啊，Ellie， 我哋去幫哥哥翻譯，Ina， 啊，冬菇di sini. Yes, okay. I have bicara. No， 姐姐，來 ，OK 啦，哥哥 Indonesia， 等等。你幫我問佢哋係咪咁齊晒啦喺度？咁如果喺度齊晒嘅，唔係喎，等，我要揾另外一個，唔係等。Hello， 哥哥揾緊人，喺邊啊？ orang di sini lagi nggak terbangun korban邊啊？你幫我開住個 live 啦，我揾人，係開住個 live，係喺嗰邊啦，係啦。等下，我唔見咗幫手，因為係有個姑爺嘅 team 嗰個人咧，要同佢哋傾偈嘅。但係我而家translate。Di sini have
你跟他说，你们是今天本来约了要帮忙的，你跟他，你用印尼话跟他说，他是贵你要跟他说。我知道。印尼Ini orangnya yang mau diwawancara kan, yang punya masalah. Ya. Nah terus ini wawancaranya gimana? Ya, di situ aja sih. 係啊，因為今日係主要幫佢哋。 sama aku lagi 咁但係嚟到呢度咧，冇辦法，因為太多人要。 Ya, mau tambah lihat sapi lah. 辛苦晒。 Ini mau WhatsApp ya, Mbaknya. Yaudah aku bilang dulu sama Kak Suya ya. 係啦，因為我要揾到佢，佢係可以幫你同白蘇利亞嗰啲約時間，係因為哥哥淨係 translate 同埋帶佢哋嚟麥卡咁。 Maksudnya Koko itu cuma temenin di sini gitu loh, Mbak. 係啊，因為我唔想你哋等咁耐，但係大家都想同佢哋影相。 Milih ko lang kali ko Koko. 我沒有，我知㗎啦，因為最緊要係俾嗰個人知道啫，因為佢會同白蘇利亞佢哋講，係啦。你有地方給我們就是聊天嗎？有，可是我們在家裡了。沒問題，你等一下可以帶我們去嗎？好的。因為我們不是常來馬卡，所以我們不知道地方。可是他們的相在這裡。沒有，他們我等一下。會跟他們說，他們跟我們一起。對，你有地方，我們等一下可以去那邊聊，對，沒問題的。你們也可以在那邊等。對。那你們就不用站在這裡這麼累，可以嗎？你同佢哋講。Mau咩啊？di kosan. Mau咩啊？ Kosannya di 佢哋 mana? 想喺屋企嗰邊。 Kosannya jauh nggak? 因為 Mbak, katanya mau di asramanya budinya gitu. Oh iya boleh. boleh. Ya, mungkin biar tunggu di rumah. Oh, iya udah. Oke. Berarti ini dibubarin dulu. Takutnya pada protes kan ini dibubarin. Iya, kita tuh nunggu udah lama Kak dari jam Sorry. ini. Dari jam 3 loh kita. Harusnya tahu gitu tadi kita ke situ dulu, baru turun di sini. Ya makanya tadi aku jemput Mbak itu karena aku nggak tahu sama sekali planningnya apa. Beneran nggak tahu. No planning. Nggak ada planning. Dia juga nggak tahu. Saya tadi kok Mbak Lastri tadi ngapain ngoleh話哥哥落三點半起你三蛋燈咁樣。本身係嘅，因為入境處嗰度咧排隊好多人，咁我哋冇辦法，因為我哋都係揸車過嚟。 Kan sudah頭先佢話咧要喺巴士站等啦，咁樣巴士站等。呢度啫，我哋直接喺度落車啊嘛。 Jadi aku ya mau sini udah rame. Tapi kalau bubar kayak gini jadi repot. Takutnya juga ntar takut pada kecewa kalau kita bubarin. Iya, aku udah bilang ke Mas Suya tadi. Mbaknya yang nemenin siang mau diinterview, mau kerja aku udah sampein semua tadi ke Mas Suya. Tapi kata Mas Suya di situ aja. Iya. Situ aja ya. 在这里了。 那看你们啦，因为他可以幫你安排跟他們聊天。我們都是 OK， 你們 OK 就在這裡了。 Aja ya. 你們 OK 他就可 Nanti 以。 daripada kasihan sama OK temen yang lain takut kecewa ya kan. Yes, OK。 Ya. 你可以，他們就可以，我只是幫你們中間。 Planning jadi nggak tahu mau ngapain. Langsung aja lewat belakang, jadi dia tinggal duduk, langsung duduk si masnya.小心啊！哎，小心。 Nanti mau lebih gede lagi, nah baru nanti kita terjebak. Hati-hati. Sorry. Udah janjian. Di sini aja kan? Ya, boleh. Bukan saya. Saya kan kita. Ya udah nanti habis ini. Tunggu temennya datang ya. Tapi nih mbaknya mau kerja gimana? Aku boleh sini Mbak, gimana? Enggak, mbaknya izin kerja, dia kerja nggak bisa izin. Ya, ayo mau gimana? Kita nemenin Karena harus lagi temenin. soalnya kan yang punya janji kan di rumah serang di depan karena masih akan. Iya. Banyak aku harus kita kasih temenin nggak sama Mana orangnya ini? nggak apa-apa mbak, katanya kalau saya ditemenin banyak lanjut kerja aja. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Iya. Oke, mari bahas siapa Mbak? Sepertinya seperti ini ya. Siti Nurbaya.
Markona. Oke. Ya, Mbak. Makasih Mbak ya, makasih ya. Oke. Siap. YouTuber. Oke, siap. Namanya siapa Mas? Aldi. Channelnya apa? Oh ini tadi yang tadi DM Instagram. Ada YouTuber kita namanya inisial ABT ya. Di sini juga ada Om. Boleh. Gimana? Jadi gini nih, semenjak Sini nggak apa-apa sih. duduk lama aja. Sini bro. Duduk sini. Biar jelas. Gimana? Jadi semenjak Makau dibuka, membuat semua orang masuk ke Makau untuk bekerja dari Myanmar, dari Filipina, dari mana saja itu bisa bekerja di Makau, termasuk dari Indonesia. Ya. Tetapi ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Ya. di Indonesia. Benar kan? Jadi kemarin ada yang bawa 5 orang, bawa 10 orang ke Ya. sini. Cowok-cowok kan? Cowok-cowok. Ya. Terus pas saya tanya, kalian datang ke Makau, sorry saya kasih tahu dulu, bekerja di 夠唔 Makau 夠電啊？如果冇電，哥哥又怕病。 harus 唔該 bisa 晒。 bahasa Mandarin, Kantonis atau Inggris, dan harus punya dana bayar agensi. Benar nggak? Kan sama si sorry. Si oknum ini. ini, dia bawa orang, dia mintain duit semua dari Indonesia. Oke, bayar sama saya untuk kerjanya ada. Dia interview langsung, padahal yang interview yang agensi sini bukan dia. Jadi yang interview dia nih. Dia di interview, oh, kamu kerja di Grand Lisboa, kamu kerja di Lolos gitu kan? lolos, Ya. siap kerja, saya bawa ke Makau, siapkan paspor semua, jadi antar ke Makau. Tiket pesawat Dia tanggung dia tanggung. Tapi orang yang mau kerja harus bayar berapa? 30 juta, 40 juta, ada yang 50 Ya. juta. Jadi hitung tiket pesawat kan paling 7 juta, 6 juta kan? Ya dia kepotong segitulah. Sisanya itu untungnya dia tuh buat nipu. Oke sampai sini? Sampai di sini, sebentar ya saya ke agensi, saya ke perusahaan urus kalian, kabur orang. Sekarang nasib orang-orang yang di situ, yang di sini gimana? Ya, ada yang pulang, ada yang part-time, ada yang Di sini nggak ada part time. Biasanya ya sebenarnya nggak Ya. bisa. Di sini sebenarnya nggak bisa. Ketahuan sama polisi di sini, langsung dibawa pulang. Cuman dia terpaksa akhirnya harus kerja daripada jadi gelandangan. Iya, buat makan. soalnya gini, Ya. OS itu harus gunakan itu. OS itu adalah Overstay. yang overstay. Oke. Karena masalah overstay, saya yakin kalau dia itu pendatang di sini itu cepat ketahuan karena imigrasi sudah mendeteksi ya. Yang lebih dari berapa hari? 30 hari? Bisa ekstra. 50 hari. Sekarang 1 minggu aja ketangkap langsung dideportasi karena denda di sini kalau orang yang mau bekerja 1 hari, 2 hari, 3 hari masih bisa ditebus 1.500. Contohnya saya dulu gitu 500 per hari. 1.500. Tapi kalau pendatang itu langsung deportasi. Nggak bayar denda. Langsung notis deportasi. Tapi jadi black. Di blacklist. Blacklist. Nah, sekarang ini Mas Buya, selama ini kan saya dulu kan sudah 19 tahun di sini. Jadi waktu pertama saya nanganin kasus di sini, saya bekerja sama dengan organisasi, bekerja sama dengan KJRI, ya kan? Jadi cerita yang lama itu akan terulang lagi di sini. Karena di sini dibilang bahwa sekarang udah G2G, government untuk khusus non formal, khusus formal. Jadi kalau yang non formal itu bisa mandiri gini, tapi yang untuk perusahaan itu. Tapi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang pernah kerja di sini, dia calo pulang ke Indonesia mendirikan PT abal-abalan. Nah ini contoh, saya udah tahu semua, ya. Karena saya bekerja sama dengan Indonesian Migrant Aid, nanganin bayi, nanganin itu, terus sama SBMI dulu ya. Jadi sekarang tuh saya amatin begitu. Anak-anak dari Indonesia diiming-iming bekerja sini, tiket PP begini-begini. Nah ini yang bekerja sama biasanya calo-calo dengan orang yang ada di bandara, entah itu tukang tiket, jualan tiket, entah itu calo di situ, nah itu pasti. Yang jelas imigrasi ya. Sekarang banyak Korbannya banyak. Oke. Gimana? Jadi gini nih, mau bekerja di Makau itu bisa, saya katakan bisa. Walaupun Indonesia dan Makau itu tidak punya hubungan kerjasama. Yes. Oke. Tapi di sini kita bisa perpanjang paspor. Dan oke lah, saya juga bekerja dan residen. Tapi resmi caranya, kalau mau bekerja di Makau sini kita harus bisa bahasa. Bisa diproses di Indonesia.
Caranya kita akan ketemu dengan agensi akan video call langsung dengan kita. Oke, bisa kamu nggak bisa bahasa pengalaman di mana misalnya Taiwan? Oke, ya udah, kamu harus siapkan dana untuk bayar ke kita. Itu proses yang benar. Jadi nanti agensi bahkan perusahaan akan kirimin visa ke orang di Indonesia. Itu yang benar. Jadi jangan pernah percaya orang yang minta duit duluan, saya bisa bantu, saya antar ke Makau. Kalian nggak bisa bahasa, yang penting punya duit, bisa bohong. Jangan pernah percaya. Sampai sini ditinggalin di pinggir jalan pergi kan? Ya betul. Nah, artinya saya butuh siapa nama orang-orang brengsek itu, Betul. ya, dan datanya, fotonya, biar kita bisa kerjasama. Dia di blacklist di sini dan juga di Indonesia akan segera ditangkap. Saya punya satu. Ya, Saya bekerja di Alarat scammer dari Malaysia. Ya. Karena yang dulu itu penipu-penipu itu kebanyakan dari Malaysia, orang Indonesia, rekeningnya di Indonesia. Saya punya data itu karena saya pernah menangani itu sama organisasi IMO. Jadi itu aku dapatkan. Nomor telepon ada 70 dan itu scammer semua. ya. Nah, itu ada salah satu anak Mako 1 yang dia itu sedang untuk mencari tenaga kerja dan nama dia, Facebook dia itu sudah masuk dalam scammer Alarat Malaysia. Jadi warning ya. Ya udah warning bahwa ini penipu karena dia juga mendirikan suatu sistem bisnis investasi robot. Ya, potongan itu robot itu. Iya itu. Dan itu di Malaysia nama dia sudah ada karena fotonya dia dan Facebooknya dia sudah ada. Orangnya sekarang ganti namanya dan dia sudah betul-betulnya untuk merekrut tenaga kerja juga. Betul. Dan itu nanti tolong kepada Mas Uya ya, kalau memang orang itu ada lisennya di Indonesia atau apa dia punya. Karena kalau dia mengambil orang di Indonesia pasti ada Lisen. Ada orang-orang di Indonesia yang juga bertugas merekrut orang-orang itu kan. Iya. Nggak mungkin dia sendiri. HR-nya lah. Ya. Oh, mohon maaf ya. Yes. Oke. Kemarin kan saya mencari referensi Iya. sama diplomasi Dan Makau. Ya. Jadi kalau saya lihat itu sejak 1951 sudah ada kerjasama sebenarnya antara Indonesia sama Makau. Iya. Cuman mereka itu menggunakan hubungannya itu kerjasamanya melalui Indonesia, kemudian ke pemerintahan Hong Kong, kemudian Hong Kong itu memberikan tugas ke Makau. Iya. Tapi untuk dari negara sendiri di Indonesia sejak 1951 itu sudah ada kerjasama diplomatik sama Iya. Makau. Iya. Apakah itu nanti bisa diperjelas bagaimana? Saya kemarin sempat tanya, katanya kalau di Makau itu kan sebetulnya tidak ada KJRI, cuma ada penghubung ya katanya. Iya. Penghubung. Sub apa gitu ya, yang ngurusin. Ya. Dan itu nanti kita coba tanyakan itu lagi. Dan ini kan memang masalahnya kan ternyata undang-undangnya beda ya, Hong Kong dengan di Makau ini. Beda. Ya, dengan permasalahan juga berbeda-beda. Karena kalau di Hong Kong tuh jarang banget penipuan yang model tenaga kerja laki-laki di sana. Sebelumnya kan nggak ada di Hong Kong kan? Iya. Dan Hong Kong dan Makau itu ada urusan dia. Kalau dia bermasalah Iya. di Hong Kong ke Makau, Udah beda. Padahal sebenarnya si oknum ini bermasalah atau dia udah misalnya kasus di sana, dia ulangin lagi di Makau. Nah, untuk orang yang kemarin datengin orang Indonesia yang ditinggalin ini ada data nggak orangnya? Iya. Siapa orangnya? Ini saya lagi cari fotonya dia karena di profil picture-nya semua itu belum. Dianterin nggak tapi sama orang-orang yang kesini nih? Dia nganterin ya? Dia nganterin. Nggak sempat difoto sama 5 orang itu? Nggak sempat. Itu orangnya ada yang 2 sudah balik ke itu, sudah balik ke Hong Kong itu sekarang. Kebetulan kan yang salah satunya masyarakat itu kan juga sama saya. Kebetulan salah satu. Tapi saya kira gini Bang Uya, di sini itu kan manusia kan semua doyan duit toh. Iya, ya semua orang Ketika lah. pemerintah belum ada reaksi, ya toh. Percuma juga. Orang-orang organisasi sendiri itu tidak ada kekuatan seperti di Hong Kong, ya toh. Di Hong Kong mereka kekuatannya lebih besar organisasi. Karena organisasi yang ada di Makau itu untuk union itu ditolak pemerintah. Jadi kita itu kerjasama itu dengan organisasi yang tidak punya lisensi kebanyakan. Nah, di sini itu anak-anak itu lebih pintar untuk mengelabui teman-teman. Kalau di Hong Kong itu ada peraturan karena sudah punya standar kontrak gaji standar. Kalau di Makau tidak ada. Kamu mau gaji berapa? Bisa naik turun gitu ya. Bisa naik turun. Nah, yang di sini itu sistem pemerintahannya itu masih di bawah naungan Portugis. Portugal ya. Portugis itu tidak mau lepas. Buktinya ya, itu yang saya dengar dari pemerintah bahwa Makau itu untuk bank yang bertaraf
dari Portugis itu tidak boleh dirubah. Sekolahan pun yang di bawah negara Portugis tidak boleh hapus. Makanya kenapa? Mako itu punya 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Kantonis, dan bahasa Portugis. Jadi dalam satu surat yang ada di pengadilan itu tiga macam. Karena saya keluar masuk pengadilan dulu itu sebagai tenaga kerja sukarela oleh Kepnaker. Jadi saya nanganin di sini udah tahu semua. Mereka mau bohong, saya sekarang cuma ini biasa. Memang saya udah vakum. Tapi mungkin setelah next year saya akan kerja sama lagi untuk membantu teman-teman. Iya harus ya. Iya. Betul Bu. Begitu. Jadi saya keluar masuk sidang itu udah biasa. Kebetulan saya minggu depan mau ketemu sama Ibu Menteri Tenaga Kerja. Jadi mungkin apa yang ingin disampaikan kita sampaikan. Ya kan? Jadi masukan juga buat beliau ya kan? Iya. Yang pastinya kan teman-teman di sini itu pengen ada lisensi seperti yang disampaikan Ibu tadi kan banyak sekali organisasi ataupun LSM yang menaungi permasalahan-permasalahan yang ada di Makau. Akan tetapi beliau-beliau ini nggak ada kekuatan, powernya itu kosong. Jadi hanya mengandalkan yang bisa menyampaikan. Iya ngerti ya? Demo di sini nggak boleh. Mohon bantuannya untuk menyampaikan kita itu ada backup. Apa? Jadi teman-teman itu biar ada backup, Iya. jadi ada kekuatan yang berlisensi. Jadi kita itu ada badan hukum yang menaungi teman-teman untuk lembaga-lembaga Di Makau ini ya. Ya, khususnya di Makau. Jadi memang teman-teman nggak bisa berjuang karena masalahnya nggak ada dari lembaga yang menaungi secara resmi dan di backup oleh negara secara langsung. Oke, padahal sekarang PMI yang ada di sini totalnya ada berapa? 10 ribuan. 10 ribuan. Sekarang mungkin lebih banyak. Bukan jumlah yang sedikit itu kan. Iya. Dan terus bertambah terus. Dan ini mulai bertambah pesat banget. Karena kemarin itu ada info bahwa Mako itu sudah ada MOU. Tapi saya belum percaya karena MOU itu biasanya government kerja dulu baru ada MOU. Oh iya. Ya kalau G2G ya. itu sama Taiwan itu juga kita nggak punya konsulat di sana. Ya, hanya hubungan KDI. diplomatik Tapi nggak ada ya. hubungan tenaga kerja masih bisa Di KDI, karena ya. itu G2G apa P2P perusahaan dengan perusahaan, Ya. PJTKI dengan agensi itu masih diresmikan. Tapi kalau Mako itu sebenarnya peluang besar. Hanya dibilang kalau orang-orang DPR itu Mako itu negara haram. Tapi kenapa orang-orang DPR yang ada di Indonesia kalau pas pemilihan apa itu ada apa ya? Pemilu. Parade larinya ke sini. Saya pernah tuh ikut disuruh mewakili ngumpulin teman-teman dianya malah main judi. Nanti biasanya bulan Desember baru pada kesini Bu. Ya. Orang Mako itu kenal saya, Boboe di sini. Kenal saya. Orang saya. Kenal saya. Saya nangani kasus. Saya nangani kasus sampai ngambil adopsi bayi satu yang ada di Jember. Dari sini. Karena mereka itu pendidikan untuk ini kurang. Padahal di Indonesia ini di sini nggak ada. Sampai di sini orang-orang beranak sampai berlipat-lipat bisa keluar. 因為哥哥唔係佢哋特天，哥哥係同佢哋一齊陪佢哋嚟，因為佢哋喺唔明中文，係 Social welfare, what vendor, 呢個佢知㗎啦，佢知㗎啦，佢係負責， Iya. 因為佢負責 belum banyak masih banyak. Sebetulnya gini sih. 佢係顧一顧人嘅 Masih 天， banyak. Sebetulnya masih banyak. 通常 contact 嗰啲係咁， Neneknya 呢個就係負責呢啲嘢，係啦，跟住佢哋一齊。 memang saat 所以你要同佢講先有用， warga negara 你同哥哥講都冇用，哥哥就係背後帶佢哋嚟參 negara 戰 kita wajib melindungi warga negara yang ada dimanapun. Makanya itu gunanya ada konsulat, ya kan, KBRI, KJRI dan lain sebagainya. Betul. Nah, artinya memang kalau sekarang di sini tidak ada KJRI, adanya kan penghubung ya. Nah, nanti karena jumlah warga negara Indonesia ternyata tidak sedikit. Nah, nanti mungkin ini harus jadi ada yang bukan menekan ya, apa nih? Kita bukan menekan apa? Yang membahas inilah. juga itu ada lembaga hukum kayak pengacara itu bisa kerjasama di sini karena setahu saya ya kita itu dulu udah ada lawyer yang di sini menanganin kasus. Saya dulu pernah keluar masuk situ untuk membantu. Tapi mereka itu bukan duit. Saya itu dibantu oleh negara karena saya itu membantu anak gila yang sedang overstay. Itu saya udah bayar 12.800 diganti oleh KJRI tapi dimakan oleh lawyer dan dikasihkan ke saya ganti balik. Dan itu saya laporkan kepada pusat. Itu pernah terjadi. Makanya sekarang tidak ada lawyer di sini karena lawyer di sini itu juga doyan duit. Itu.
Bang Martin hari ini pulang sih ke Jakarta karena besok dia ada sidang. Oh iya, kan Bang Martin tuh kemarin kita bersama-sama ini ya, kita bersama-sama mengadvokasi secara pro bono gratis beberapa korban-korban yang ada di Hong Kong, gitu kan. Nah dan intinya nih akan coba kita bicarakan, ya kan? Karena aku memang no. Sebetulnya harusnya orang-orang DPR itu tuh yang harus. Nanti saya jadi presiden deh. Nanti saya jadi DPR aja deh, ganti mereka. Tapi begini. Dan apalagi coba masukannya yang bisa kita, kan tadi kita akan saya ketemu Ibu Menteri Tenaga Kerja. Nanti kita lihat juga DPR komisi yang bersangkutan, saya akan ajak ngobrol juga. Mungkin Kementerian Luar Negeri juga akan saya ajak ngomong. Ya karena ini hubungan dengan Kementerian Luar Negeri juga kan, urusan diplomatik dan lain sebagainya ya. Soalnya Hong Kong bisa, kenapa Mako tidak bisa? Karena Mako tuh prinsipnya gini, ketika saya pernah ya, saya kan waktu di departemen itu tanya, kenapa Mako itu tidak ada perlindungan atau apa namanya hubungan kerjasama antara ini, ya itu dibilang tadi karena Mako itu masih di bawah naungan Portugis, dia tidak mau dipetik itu. Jadi walaupun ini sudah milik negara itu, tetap nggak bisa karena di Mako itu yang dibutuhkan itu adalah kerja yang baik-baik, tidak punya masalah, terus join dengan majikan tuh yang baik-baik, dengan perusahaan kerja yang baik-baik, maka pemerintah itu akan baik-baik begitu. Jadi kalau ada masalah itu mungkin yang dianggap adalah yang salah kita. Maka itu tujuan bekerja yang sangat oke. Sebetulnya kan, secara gaji gitu kan. Gaji di Mako sini saya 7 tahun pernah nggak ada kasus pemerkosaan di sini? Nggak ada. Pernah nggak ada majikan menjaga orang di sini? Gak ada yang disiksa. Gak ada yang disiksa. Di Mako sini semua orang di sini itu takut dengan hukum, takut dengan polisi. Begitu ada masalah ya ada saya panggil polisi, mau dia bos kasino, mau dia siapapun. Kalau dia tindak, polisi datang dia nggak lihat halo Pak, halo. Jadi persamaan di mata hukum semua warga sama. Sama di Mako. Ini yang harus dicontoh sama Indonesia guys. Kesetaraan dalam hukum. Iya. Nah, Mako itu sangat mencintai rakyatnya, asal rakyatnya itu baik-baik. Satu, Mako itu selalu memberikan uang kelebihan pada masyarakatnya. Ketika ada taipong, berantakan itu dapat santunan. Orang tua dapat santunan, dapat rumah gratis. Gaji orang Mako sendiri itu warga negara Mako di bawah 15.000 dia akan mendapatkan rumah gratis. Kalau dia suami istri itu lebih dari 28.000 maka dia harus beli rumah. Tapi kalau suami istri itu gajinya di bawah 28.000 akan mendapatkan rumah subsidi gratis. Ya, jadi kita bayar pajak pun di sini nggak rugi kan? Iya, itu. Makanya mereka sangat melindungi rakyatnya. Ketika ada masyarakat Mako yang punya masalah, dia akan dicabut haknya. Meskipun Kasus COVID kemarin itu lebih dari 10 kali seluruh rakyat itu dikasih duit sama pemerintah. Rakyat Mako asli ya, kalau kita kita meringis, nggak percaya, cuma dikasih visa aja. Polisi Mako tuh nggak butuh duit, nggak seneng duit. Polisi Mako Mako itu salah satu negara Itu yang menarik tuh. Iya, nggak bisa. Yang seneng kenapa polisi Mako nggak butuh duit dan nggak seneng duit? Ini pertanyaan sendiri. Iya. Karena di sini udah sejahtera. Udah sejahtera. Jadi tapi yang Ya, ayo Bu, Bu, suara Bu, biar didengar teman-teman Bu. yang harus PT-PT itu kan, yang agent-agent tadi kan yang dibawa orang-orangnya ke sini kan. Iya. Ya, yang Betul. Jadi gini nih, saya mau lihat yang orang yang 10 orang itu mungkin dia itu di Broker. broker ini terus dia kerja sama. Kita harus laporin ke